Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di dalam acara gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh bersama Abu Kurdi. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran di dalam belajar. Tentunya mari kita sama-sama berdoa memohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita cita-citakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tua kita yang senantiasa mendampingi kita belajar, Allah kuatkan rasa kesabaran, dan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan yang soleha, serta cerdas dalam ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini yaitu pelajaran kedua, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya. Tentunya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifatnya, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Tetapi pembelajaran kita kali ini yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Tentunya kita harus tahu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memiliki nama-nama yang baik, yaitu nama-nama yang sempurna, yaitu ada 99 nama. Tetapi yang kita pelajari kali ini hanya ada 4 nama, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, semoga kita dapat memahaminya 4 nama Asmaul Husna tersebut. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati meninggal. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Nah, apabila kita menginginkan kebahagiaan abadi, tentunya harus melewati sebuah kematian. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang kedua artinya adalah Al-Hayyu, yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Nah, tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup agar kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan aneka ragam kemanfaatan, karena sebaik-baik orang adalah orang yang memberi sebuah manfaat. Jadi tolong diingat, Allah itu Al-Mumit, yang mematikan, bahwa hidup kita dalam kekuasaan dan genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau kita mengakui bahwa kita ini akan hidup kita tidak abadi, kita akan mati, tentunya hidup kita juga akan lebih berhati-hati. Dan yang kedua tadi Al-Hayyu, yaitu Allah yang maha hidup. Marilah kita berdoa kepada Zat yang maha hidup agar hidup kita lebih bermanfaat dan bermartabat. Tentunya agar hidup kita penuh dengan manfaat, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri sendiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah tidak tergantung kepada siapapun, tapi kita sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial yang butuh kepada seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain, apalagi menyusahkan orang lain. Jadi kita harus bisa memiliki sifat mandiri. Jadi seorang anak pelajar ini memakai baju sendiri, memakai sepatu sendiri, belajar nggak boleh diambilin sama orang tua. Ya, apalagi dalam suatu hal yang lain nanti kalau sudah dewasa. Jangan merepotkan orang yang lain. Kita harus bisa berbicara, harus bisa mandiri, belajar mandiri dari pendidikan
bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Allah adalah zat yang berdiri sendiri. Jadi kita harus bisa belajar mandiri, jangan tergantung kepada orang lain, apalagi menyusahkan orang lain. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, ada lagi yang terakhir yaitu Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas berikut ini artinya. Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Disebut dengan ahad atau wahid, artinya Maha Tunggal, Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak ada yang menyekutukan Allah ataupun membandinginya, menyamai, tidak ada sama sekali. Jadi Allah adalah zat yang tunggal. Allahu ahad. Allah itu Maha Esa. Makanya kata Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, Maha berdiri sendiri, Maha hidup, Maha yang mematikan, dan Allah semuanya segala maha karena Allah memiliki sifat kesempurnaan. Nah, kalau kita berbilang ya, jadi empat materi kita kali ini yaitu tentang sifat Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Mumit, Allah yang Maha mematikan. Tentunya kalau kita ingat mati, hidup kita lebih berhati-hati dan lebih berwaspada. Dan kita kalau ingat-ingat banyak wafat, insya Allah kita akan terhindar dan jauh dari maksiat. Ya, yang kedua Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Nah, hidup kita tentunya berusahalah agar hidup kita ini lebih banyak bermanfaat buat orang lain. Nah, Al-Qayyum artinya Allah berdiri sendiri, bahwa kita adalah hidup tergantung kepada orang lain, dan hidup kita juga harus belajar percaya diri dan harus bisa mandiri. Dan yang keempat itu Al-Ahad, artinya Allah yang Maha Esa. Tentunya Allah tidak berbilang. Kalau Allah berbilang tentunya nanti berlawanan dengan tidak sesuai dengan akal dan pikiran kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, setelah kita mempelajari materi, semoga kita dapat mengerti dan memahami. Nah, tentunya agar lebih ingat dan kuat apa yang telah kita pelajari hari ini, tentunya kita harus latihan juga, ya. Tentunya latihan. Nah, kalian sendiri yang menulis, jangan orang tua kalian yang menulis, ya. Ayo kita kerjakan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar dan jelas. Yang soalnya ada 5 nih. Yang pertama, jelaskan pengertian mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nanti kalian jelaskan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Al-Mumit? Jelaskan. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu? Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan Al-Qayyum? Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan Al-Ahad? Nah, ini nanti kalian jelaskan semuanya. Nah, semoga kita diberikan pemahaman, kelancaran dalam belajar, dan juga diberikan aneka ragam pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama tutup materi pembelajaran kita kali ini. Insya Allah kita dapat bertemu dalam acara gelombang yang sama, yaitu materi-materi selanjutnya itu dalam pembelajaran jarak jauh. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari dapat melahirkan kebaikan buat kita. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.